Udah mau mulai kah, Prof? Halo, tes. Ada suara kah? Kita tunggu Randy-nya ya. Oke, Silakan dimulai ya. Oke, kalau gitu. oke. Selamat siang semuanya. Terimalah salam dhamma dari saya, Sotihotu Namo Buddhaya. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang udah gabung di sini. Yang hari ini kita akan melakukan sharing dhamma dengan tema hidup gaul atau baik yang akan dibawakan oleh narasumber kita, narasumber yang masih muda, masih fresh, Saudara Randy Liao. Oke, yang perlu kita ketahui sebelumnya bahwasannya kegiatan kita pada siang hari ini, sharing Dhamma kita itu diselenggarakan oleh Line Open Chat Buddha Dhamma. Untuk kawan-kawan semua yang mau berkenan menghidupkan kameranya, saya persilahkan. Kemudian untuk mempersingkat waktu, sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita membacakan nama Karagata. Arahang sama sambuddho bhagawa Dang bhagawantang abiwademi Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami Patipanno bhagavato sawaka sangho Sanghang namami. Baiklah, untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu sebelum kita memulai kegiatan kita, saya akan membacakan terlebih dahulu tata tertib kita yang akan kita gunakan dalam sharing dhamma kita pada siang hari ini. Jadi selama kegiatan kita, peserta diharapkan bisa mengambil sikap duduk yang tenang, yang nyaman, agar kedepannya kita bisa bersama-sama mendengarkan sharing dhamma kita pada siang hari ini dengan rileks, dengan nyaman. Kemudian setelah Saudara Randy membawakan materinya tentang hidup gaul atau baik, kita membuka sesi tanya jawab. Untuk saudara-saudara yang ingin bertanya, bisa raise hand atau meninggalkan pertanyaan di kolom chat. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mendengar sharing dhamma dari Saudara Randy Liao, yaitu hidup gaul atau baik. Kepada Saudara Randy, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Konovian yang udah menjadi host pada acara kali ini. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada para admin dan teknisi yang sudah berusaha keras dalam melakukan acara ini, yang sehingga mengakibatkan acara ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Jadi hari ini saya akan membawakan suatu materi, yaitu suatu masalah dilema dalam masalah anak muda sekarang, yaitu ingin hidup yang baik atau ingin hidup yang gaul. Hidup baik atau gaul? Hidup gaul atau baik? Secara pembukaan, mari kita mulai dengan pengertian-pengertian terlebih dahulu. Pertama-tama, apa sih itu gaul? Coba, kalau saya ingin bertanya kepada para partisipan yang ada di Zoom ini, menurut kalian gaul itu apa sih? Silakan ditulis di kolom chat jawabannya. Dan coba kalau menurut Konovian, gaul itu apa sih kok? Menurut Koko? Kalau menurut saya, gaul itu pergaulannya luas, punya banyak teman, terus apa ya? Luas lah pergaulannya pokoknya. Bisa bergaul dengan baik. Jadi ini yang di chat pada bilang apa nih di chat ya? Bisa tolong dibacain kalau ada. Oke. Jadi Ini ada nih, dari
Agrifina Natania, yaitu bisa berkumpul dengan teman-teman. Hmm. Terus kata Nicholas Kesuma, punya banyak teman. Hmm. Kata Kenji, keren katanya. Boleh. Oke. Jadi dapat kita ketahui ya secara luas ya, gaul itu sikapnya relatif dan itu bisa dikatakan mempunyai banyak teman, memiliki hubungan yang luas, kita mengikuti tren yang ada, kita memiliki banyak pergaulan yang positif maupun negatif, dan sebagainya. Jadi gaul itu menurut KBBI ya, gaul adalah suatu pertemanan. Jadi misalnya seseorang ingin bergaul dengan seseorang. Menurut KBBI gaul adalah itu. Jadi dalam pembahasan kali ini, gaul bisa dikatakan sebagai suatu gaya hidup yang menuju menjadi arah yang lebih modern. Yang misalnya ada zaman-zaman baru ya, misalnya lagi ada berita-berita yang hot, misalnya ada teknologi yang baru, kita coba update soal itu, dan misalnya kalau ada mall-mall yang baru buka, misalnya ada kafe-kafe yang baru buka juga, kita coba datang ke sana sama teman-teman segeng sekalian. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai gaul. Jadi gaul itu bukan hanya berpengertian pada suatu pengertian tertentu, tapi gaul itu bersikap luas dan bisa bersikap relatif kepada semua orang. Jadi pada masa sekarang ini, gaul itu memiliki beberapa ciri-ciri ya yang saya ambil dari pengamatan sekitar saya. Pertama, ciri-ciri gaul yang pertama adalah mengikuti tren. Saudara sekalian, kita bisa ketahui ya, tren yang sekarang kan lagi viral ya, ada berita European Super League yang diselenggarakan oleh 12 tim. Nah, seseorang yang mengikuti tren-tren seperti itu, kayak misalnya tren cara memasak ini, cara membuat boba, cara membuat peralatan rumah tangga, cara membuat kerajinan tangan. Nah, itu semua apabila kita mengikuti tren yang sedang ada, itu bisa dikatakan sebagai gaul, jadi update gitu loh. Jadi bukan hanya membaca dari hal-hal yang sudah lama, tapi mereka mengikuti tren-tren yang ada di TV, yang ada di YouTube, yang ada di radio, televisi, dan lain-lainnya. Dan yang pastinya tren-tren yang ada tuh ada hal yang positif dan juga ada yang negatif. Yang pastinya kita harus lebih selektif dalam memilih gaul tersebut. Yang kedua adalah berbicara menggunakan bahasa kekinian. Saudara sekalian, pada masa sekarang nih bahasa kekinian udah mulai marak ya. Jadi misalnya ada nama-nama binatang gitu kan. Jadi bukan cuma sekedar nama binatang, tapi justru kalau makin diplesetin makin gaul gitu loh. Kayak misalnya kata binatang yang suka menggonggong gitu. Misalnya belakangnya ada huruf Z sama X itu, ini orang bilang, wih gila gaul banget loh, bisa ngomong kayak gituan. Nah, justru kata-kata sekarang yang makin estetik malah dikira makin gaul gitu. Bukan cuma dalam hal bukan hal bicara doang, tapi dalam hal chatan juga sama. Misalnya gaulnya itu pakai emoji-emoji yang banyak, misalnya suka pakai voice chat, voice note segala. Wih, gaul banget lu ngikutin tren yang sekarang. Jadi gaul dalam bahasa itu benar-benar sangat demikian sekarang ya, karena memiliki pengaruh yang besar ya dalam berbicara, dalam cara berperilaku, misalnya dalam menyampaikan pendapat kayak, hey, what are you doing now, man? Jadi sekarang bahasanya tuh udah jadi kecampur semua loh, kecampur semua di antara ada yang ngomong bahasa Indonesia, mixed with English like that ya, WhatsApp kayak gituan. Nah, jadi kayak bahasa sekarang tuh bener-bener anak muda banget gitu loh, gaul pakai bahasa yo what's up, asyap segala. Jadi kan kayak bener-bener, wih, lu gaul banget loh, lu punya pengertian kayak gituan, ajarin dong. Nah, ciri-ciri ketiga adalah menyesuaikan diri dengan teknologi yang baru muncul. Saudara sekalian, siapa sih yang nggak kenal TikTok? TikTok sekarang udah sangat marak ya di masyarakat luas ya, bukan cuma Indonesia loh, tapi di seluruh dunia. Ada yang lakuin ngedance, ada yang lakuin tips-tips tutorial segala, ada yang bikin cover lagu, jadi segalanya. Jadi teknologi yang baru muncul ini, selain TikTok dan lain-lainnya, kita secara gak langsung kita pasti dong sebagai anak yang gaul, kita pasti mau ngikutin tren yang ada. Misalnya nanti ada iPhone 20, nanti kita bakalan, wih, iPhone 20 nih, kita harus dapat nih. Nanti pada yang antri semua buat dapetin iPhone 20, nanti tau-taunya besoknya muncul iPhone 21. Nah, karena kita ingin mengikuti teknologi yang baru yang ada, kita jadi terus-menerus mengejar hal-hal yang belum pasti. Yang pastinya menyesuaikan diri dengan teknologi yang baru itu merupakan suatu hal yang
boleh-boleh aja ya. Tapi kalau bisa dikatakan sebagai hal yang bijaksana sih, itu mungkin kembali ke masing-masing diri sendiri ya. Apakah ingin menyesuaikan banget, apakah ingin santai-santai aja atau gimana? Itu kan terserah para orang lain. Dan yang keempat adalah selalu update tentang berita yang ada. Misalnya, yang lagi viral nih, ada yang menista agama Islam, ada yang itu kan. Nah, misalnya seseorang tahu tentang berita itu, mereka bakalan dibilang, wih, lu tahu sih, lu update sih. Sedangkan kalau misalnya seseorang yang nggak tahu tentang berita itu, dia bakalan dikatakan, kok lu kudet sih, kok lu nggak gaul sih. Nah, itu secara nggak langsung dalam masyarakat luas, itu tuh hal yang wajar gitu loh. Karena dalam masyarakat ya, dalam society, menurut semua orang kayak semakin lu tahu banyak hal ya, semakin lu gaul gitu. Jadi bukan berarti lu tahu dikit hal tuh lu gaul, nggak juga sih. Karena kadang kan gaul tuh bisa dijadikan sebagai patokan ya bagi orang lain buat menjadi lebih better gitu, buat jadi lebih baik daripada orang lain kan, buat menjadi memiliki pemahaman yang baik tentang segala hal gitu. Jadi kayak benar-benar gaul gitu. Jadi kayak bisa bilang kayak apa sih yang gue nggak tahu gitu? Kan gue anak gaul, kan gue anak hits kayak zaman sekarang gitu. Dan yang kelima ada mengikuti gaya pakaian yang sedang tren. Jadi pada masa sekarang sih banyak ya pakaian-pakaian yang ada lubang-lubangnya, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang gimana-gimana gitu. Nah, ini kan menyesuaikan dengan teknologi-teknologi yang sedang ada, yang kita implementasikan kepada kehidupan kita, yang kita jadi terpengaruh gitu loh. Kita menjadi mulai suka berpakaian yang kayak gitu, kita jadi lebih suka buat berpenampilan hedonis, kita jadi lebih penampilan lebih terbuka gitu istilahnya. Jadi berikutnya adalah, apa sih itu baik? Coba kalau saya tanya lagi kepada kolom komentar, menurut kalian, baik itu apa sih? Coba kalau menurut Ko Novian, baik itu apa ya, Ko? Kalau kita berbicara secara luas, tentunya kalau baik ini banyak orang berpendapat berbeda-beda ya. Tapi kalau menurut saya dalam koridor agama Buddha itu yang namanya baik adalah yang menjalankan sila mungkin, Hmm. terus sering menjalankan meditasi Hmm. dan taat beragama lah. Hmm. Jadi secara luas ya, baik itu memiliki pengertian yang gimana ya, yang banyak loh. Bukan cuman berarti baik itu ya baik, tapi baik itu luas loh. Ada yang misalnya baik dalam bermain game, ada yang misalnya baik dalam pergaulan, baik dalam berbicara, dan segalanya. Jadi baik itu kita ambil pengertian dari seseorang yang memiliki sila-sila dan panutan-panutan yang baik dalam hidup. Jadi misalnya seseorang, kalau lagi lihat seseorang yang lagi butuh bantuan kan, misalnya ada yang lagi ingin nyeberangi jalan, kita sebagai orang biasa kita pasti ngeliat dong, wih itu nenek-nenek kasihan banget ya lagi nyeberangi jalan. Nah kita bantu dia, itu bisa dikatakan baik. Misalnya juga ada teman kita yang lagi ngerjain tugas, dia nggak paham sama tugasnya gimana, kita bantuin dia gimana cara ngerjain tugasnya, kita ajarin dia rumusnya, kita ajarin dia cara cari ide pokoknya dan lain-lainnya. Itu juga bisa dikatakan sebagai baik. Jadi baik itu luas ya. Bukan berarti baik itu cuma satu poin doang, tapi baik itu relatif luas. Dan ciri-ciri baik yang saya ambil dari pengamatan di lingkungan sekitar, baik adalah yang pertama, suka membantu orang lain. Saudara sekalian, apabila kita membantu orang lain, yang pastinya kebahagiaan akan datang dong ke diri kita sendiri. Karena dengan kita membantu orang lain, kan bukan berarti kita kehilangan kebaikan dong, enggak dong. Artinya kita ingin seseorang menjadi lebih baik, dan kita bantu dia, dan akhirnya mereka tertolong, dan kita juga merasa ada kesenangan kayak, untung kita bantu dia, terima kasih kita sudah bantu dia. Nah, pasti ada perasaan-perasaan yang lega gitu, karena kita sudah ingin membantu orang lain, dalam hal tugas, dalam hal pekerjaan, dalam hal perkuliahan, sekolahan, dan lainnya, maupun keuangan itu sendiri. Dan yang kedua adalah berkelakuan yang patut. Nah, saudara sekalian, berkelakuan yang patut ini dapat dikatakan sebagai suatu attitude ya, yang misalnya seseorang itu
punya sikap sopan santun kepada orang tua, berbicara dengan baik, berbicara dengan kesadaran, memiliki dan mengikuti 5 sila, yaitu tidak membunuh, mencuri, berbuat asusila, berucap yang tidak benar, dan meminum minuman keras. Dan yang pastinya berkelakuan yang patut itu dalam hal publik maupun privat ya. Kadang orang misalnya menjaga silanya, menjaga kesadarannya, menjaga pengertian-pengertiannya, menjaga nilai-nilai dasarnya. Misalnya kalau orang punya komitmen buat jadi baik, orang bakalan kayak jadi baik mulu gitu. Walaupun ada orang-orang yang bakalan ngehina dia sepanjang jalan, tapi kalau misalnya dia memiliki kelakuan yang patut, misalnya dia memiliki kelakuan yang baik, dia pasti gak akan terpengaruh dong sama hal-hal yang di sekitar dia itu. Dan yang ketiga adalah memiliki pemahaman sila yang baik. Yang tadi saya katakan, selain dari 5 sila itu, dia juga bisa mempunyai sila-sila yang lain, misalnya sadar bahwa dunia ini adalah titipan dan semuanya tidak kekal dan lain-lainnya. Jadi pemahaman sila yang baik itu bisa dikatakan sebagai suatu pemahaman ya, bahwa apabila kita melakukan hal yang buruk, kita akan menuai akibat itu. Seperti yang dikatakan dalam Dhammapada ayat 15. Dhammapada ayat 15 bab 1. Yaitu di sini ia menderita, begitu pula di alam berikutnya. Pembuat kejahatan menderita di kedua alam, dan merana melihat hasil perbuatannya. Nah, dari isi Dhammapada ini, apabila kita merelate itu dengan hal ini, jadi misalnya seseorang tuh menyadari ya, bahwa dengan dia lakuin hal-hal yang buruk, dia bakalan terlahir di alam yang menderita di kehidupan berikutnya. Boro-boro kehidupan berikutnya, dia juga bakalan menderita juga di kehidupan sekarang itu. Karena dia bakalan merasakan adanya ketidaktenangan, dia bakal merasa adanya gelisah, ketakutan. Jadi kayak dia yang menggali lubang dianya sendiri gitu, apabila dia tidak memiliki pemahaman sila yang baik. Dan seperti yang dikatakan dalam Dhammapada ayat 16, yaitu di sini ia berbahagia. Begitu pula di alam berikutnya. Pembuat kebajikan berbahagia di kedua alam, terlebih lagi setelah melihat hasil perbuatan baiknya. Nah, dengan memahami sila yang baik, dengan menghindari 5 hal itu, tidak membunuh dan lain-lainnya, dia bakalan berusaha buat lakuin itu, dan hasilnya dia bakalan mempunyai nilai-nilai yang baik, sedangkan orang lain tuh nggak ada. Jadi dia bakalan kayak, oke, gue mau baik, jadi gue lakuin sila ini, dan akhirnya dia sendiri yang bakalan menikmati hasil dari perbuatan itu, bukan orang lain. Karena kan dia yang lakuin tuh. Jadi memiliki pemahaman yang sila yang baik itu penting ya, kalau misalnya orang mau jadi baik ya, karena dengan memahami sila dengan baik, kita pastinya bisa memiliki pandangan-pandangan hidup yang jelas dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang next adalah suka memberi. Memberi ini luas ya, kita bisa memberi bantuan, kita juga bisa memberi doa. Jadi misalnya ada orang yang lagi bangun wihara, kita kalau punya uang, kita bisa memberi dia uang. Kalau misalnya dia punya pikiran, dia bisa memberi dia sumbangan-sumbangan pikiran dia, ide-ide dia, gimana cara penataan stupanya, gimana cara penataan rupang budanya, dan lain-lainnya. Misalnya dia nggak punya pikiran maupun uang, dia bisa berdana memberi tenaga dia bisa bantu jadi relawan, dia bisa bantu masak buat para pekerjanya, dan dia juga bisa bantu buat bangun wihara itu sendiri. Apabila dia nggak punya pikiran, dia nggak punya tenaga maupun uang, dia bisa bantu doa. Jadi dia bisa dari rumah gitu, dia bisa bantu berdoa semoga pembangunan wihara itu berjalan dengan baik. Dan kalau misalnya orang itu nggak punya pemahaman sila tentang memberi yang baik, misalnya dia nggak bisa berdana, dia nggak bisa berpikir tentang baik, dia nggak bisa bantu secara fisik, dan dia juga nggak bisa doa, orang seperti itu mending kita bersama-sama doain saja, semoga bahagia. Dan seperti itu. Karena masa benar-benar nggak bisa memberi kan bohwat ya. Cuman memberi doang dengan senyuman, nih for you, thank you. Masa gitu doang kayak nggak bisa, kayak benar-benar mukanya kayak gitu. Kan kasihan ya orang kadang ya kalau nggak bisa memberi ya. Jadi mending dia diberikan doa untuk kebahagiaan tanpa memberi. Berikutnya adalah pengertian. Pengertian nih ya, kadang
misalnya pengertian dalam hal pertemanan. Misalnya ada teman yang lagi ada masalah ya, dia mau curhat, bro, gue lagi ada masalah nih. Gak apa gimana, ngomong dong. Nah, kita coba jadi teman pendengar dia. Misalnya orang juga lagi ada masalah kan, kita coba mahamin dia dan kita juga coba bantuin dia. Jadi kita tuh mengerti gitu loh. Kita tuh memiliki pengertian yang baik, kita memahami kondisi orang lain dan kita ingin coba menolong dia. Pengertian dalam hal ini ya itu artinya dia bukan cuma mikirin dia sendiri, tapi dia tuh mikirin orang lain juga. Jadi dia nggak egois. Jadi dia tuh benar-benar nggak egois dan dia ingin membantu orang lain dengan memahami orang lain, dengan memberikan emotional support dan lain-lainnya. Jadi dalam 5 poin ini nih, antara baik sama gaul, ada suatu pertanyaan yang besar yang masih belum terjawab, yaitu boleh nggak sih kalau jadi baik sekaligus sama jadi gaul? Jawabannya boleh banget. Karena dalam ajaran Buddha, Buddha mengajarkan kita buat hidup gaul, yaitu bergaul dengan orang yang baik dan tidak bergaul dengan orang-orang dungu. Seperti dalam Dhammapada ayat 78, yaitu jangan bergaul dengan kawan yang jahat ataupun orang tercela. Bergaullah dengan orang yang baik dan orang mulia. Dan dalam Dhammapada itu, kita bisa lihat bahwa dalam mengikuti pergaulan sekarang, kita harus memiliki kebijaksanaan yang tinggi. Jadi misalnya, contohnya lah dalam hal berpakaian. Kalau misalnya kita mau ke wihara, gitu, kita mau sembahyang cap gome, kita mau pulang kampung atau gimana kan buat sembahyang, kita harus paham dong, kita tuh mau ke wihara gitu, kita tuh mau ke wihara, kita tuh mau ke tempat pemakaman gitu, kita harus berpakaian yang baik. Jangan kita kira tuh gaul, kita pakaian yang kurang berkenan, ya itu salah. Karena itu kan kita harus mempunyai wisdom, pemahaman bahwa hal itu salah gitu loh. Kalau mau ke wihara atau gimana ya haruslah pakai pakaian yang jangan yang pendek-pendek, yang lengkap dan lain-lainnya gitu. Nah, itu salah satu contoh gaul dan baik sekaligus. Contoh lainnya adalah misalnya dalam berbicara. Kalau misalnya seseorang itu berbicara di kondisi misalnya di tempat umum ya, misalnya kayak di wihara gitu ataupun di kelenteng dan lain-lainnya, kalau bicara gaul ya coba dipikirin deh. Masa orang ngomong gaul sama orang penjaga kelentengnya gitu kan dia mana ngerti gitu loh. Kayak dia ngajak-ngajak ngomong bahasa Inggris sama Indonesia kayak mix-mix gitu. Orang kan kayak, ini ngomong apaan sih dia? Gak ngerti gue. Kan jadi kayak gimana gitu ya. Jadi dalam penempatan kata-katanya itu, dia juga harus punya kebijaksanaan dong. Kalau misalnya dia mau ngomong secara gaul, dia ngomong tuh di mall, di kafe, di nongkrongan, bisa ngomong sepuasnya, ada ngomong apa kayak gua lu, yo segala, cuman bebas. Tapi kalau misalnya ngomong-ngomong kayak itu di wihara, di mana-mana ya, orang kan mikirnya kan kayak, dia ngomong apa ya dia? Nggak tahu deh, gue juga nggak tahu. Nah gitu. Jadi kalau mau jadi gaul sama baik, ya kita harus mempunyai kebijaksanaan dalam melakukan setiap hal. Kita mau makan, gaul juga dong, tapi kita harus punya bijaksana. Kita nggak boleh makannya sampai kayak orang-orang kelaparan gitu, kayak belum dikasih makan selama setahun, kayak gitu. Kan kayak gimana ya? Jadi kan kalau mau gaul gitu kan, terus contohnya di mall kan, di mall suka pesen makanan kan, terus di foto dulu. Nah, coba kalau di wihara, orang diliatin loh kalau gitu. Bahkan diliatin bakal jadi kayak, ya apaan sih? Ya ngapain sih? Kan kayak, jadi gaul sama baik itu boleh gitu, tapi dalam waktu dan tempat yang sesuai. Nggak boleh sembarangan. Jadi masa kita dalam kondisi sedih kita bergaul, kan kayak gimana ya? Orang lagi berduka, sedih-sedihan, tapi kita gaul, yo kan kayak, bohot lah nih. Kan jadi ya gitu. Jadi misalnya ada yang ngomong lagi, tapi gimana sih kalau misalnya kita mau gaul tapi susah? Kenapa? Karena kadang kalau kita mau gaul, orang suka bilang kita jangan, nggak boleh, nggak baik. Nah, ini ada solusinya. Solusi yang pertama dalam menghadapi cara baik dan gaul secara bersamaan. Pertama adalah melakukan aktivitas bermanfaat. Saudara sekalian, aktivitas yang bermanfaat itu banyak ya. Misalnya, kayak sekarang nih, kalian pada dengerin talk show ini, nah ini kan manfaat nih. Kalian dapetin materi, kalian dapetin tentang isi Dhammapada dengan baik. Nah,
Ini juga baik loh. Jadi kita bisa lakuin hal yang baik, misalnya kita bisa ikutin Zoom kebaktian, kita bisa lakuin meditasi online, kita bisa membaca Dhammapada ini, kita juga bisa membaca Parita, kita juga bisa membaca buku-buku Dhamma, dan kita juga bisa praktekinnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi bukan cuma ngomong doang, itu mah gampang. Semua orang juga bisa kali kalau ngomong doang. Tapi yang susah itu dan yang harus itu, semua orang harus ngomong dan juga nunjukin bahwa dia tuh bisa dan dia tuh mau lakuin itu. Jadi dia bisa coba buat setiap minggu lah gitu, ikut kebaktian online kek. Kok enggak dia pas malam-malam bosen kan, dia bisa coba baca buku Dhamma, Dhammapada, Parita, kan bisa tuh, kan bermanfaat. Jadi kalau misalnya ditanya tentang news yang itu, dia tahu dan dia juga tahu tentang ajaran-ajaran Buddha. Berikutnya adalah bijaksana dalam memilih tren. Misalnya kita harus pikir ya, kalau suatu tren itu, misalnya kita anggap itu rugi ya, misalnya itu merupakan hal yang tidak baik, kita harus coba kita gimana ya, coba kita consider again lah. Kalau misalnya itu hal yang nggak baik, ya jangan dilakuin dong. Karena seperti yang dikatakan dalam Dhammapada ayat 1, yaitu segala perbuatan buruk didahului oleh pikiran, dipimpin oleh pikiran dan didasar oleh pikiran. Apabila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran tidak suci, maka penderitaan pun akan mengikuti. Nah, kalau kita memahami dalam pada ini, kita misalnya mau lakuin gaul nih, kita misalnya mau ngomong kasar nih, karena gaul kan. Kita coba mikir deh, ngomong kasar baik gak ya? Tapi itu kan melanggar sila Pancasila loh, bahwa nggak boleh bicara kasar ataupun yang berbohong. Kita coba mikir-mikir dulu loh, kita coba mikir-mikir dengan baik-baik kan. Apakah dengan kita mengikuti tren yang ada, apakah itu bakal bagi kita tuh bermanfaat nggak? Itu bakalan baik nggak buat kita? Itu bakalan buat kita bahagia nggak? Kalau dari seseorang itu dia tuh merasa sedih karena ikutin tren kayak itu, ya dia harus memiliki pengertian yang benar dong. Jadi dia nggak boleh ikutin sembarangan tren, tapi dia tuh harus memiliki sikap selektif dalam memilih tren yang ada. Yang ketiga adalah paham akan akibat yang dilakukan. Seperti yang dikatakan dalam Dhammapada ayat 15, yaitu di sini ia menderita. Begitu pula di alam berikutnya. Pembuat kejahatan menderita di kedua alam, dan merana melihat hasil perbuatan buruknya. Jadi dengan memahami akibat-akibat yang dilakukan, yang timbul dari setiap perlakuan dia bakalan sadar gitu loh. Oh, kalau gua mau kayak gini, mending jangan deh. Karena nggak baik. Kalau gua mau itu, gimana ya? Boleh gak ya? Tapi takutnya itu bakalan langgar sila. Nah itu. Pemikiran yang seperti itu tuh hal yang baik. Karena dengan memahami ini, kita bakalan coba menghindari pergaulan-pergaulan yang jahat, dan kita bakalan berusaha jadi baik. Jadi kita bisa ikutin tren yang ada, dan sekalian menjadi orang yang baik sekaligus. Karena dalam hidup kita harus memiliki yang namanya hiri dan otapa, yaitu rasa takut dan malu. Misalnya kita memiliki suatu keinginan, kita ingin itu, tapi kita tuh mikir loh, kita ragu. Kalau kita ambil itu, baik gak ya? Kan ada takut kan? Dengan takut itu kita bakal mikir kayak, ini jangan. Dan kalau misalnya kita lakuin itu, kan ada rasa malu kan? Kayak, gue lakuin ini, boleh gak ya? Jangan deh, nanti gue malu. Nah, dengan pemahaman yang kayak gini, kita bakalan bisa hidup gaul, misalnya kita bisa ikutin tren-tren yang ada, tapi dengan kebijaksanaan yang ada. Next adalah bijaksana dalam memilih pergaulan. Saudara sekalian, sesuai dengan Dhammapada ayat 61, yaitu bila seorang pencari tidak menemui teman yang lebih baik atau sepadan dengan dirinya, hendaklah ia meneruskan perjalanan seorang diri. Jangan bergaul dengan orang-orang dungu. Nah, misalnya kita tahu ya, teman kita ini negatif. Dia tuh suka ngajak kita yang enggak-enggak. Kita pastinya harus menghindari dong. Kita nggak boleh ikut-ikutan, kita nggak boleh terlena dalam lakuin itu. Karena misalnya kita punya teman yang baik, nah kita tuh harus ikutin dia terus. Kita tuh harus ikutin cara-cara dia bergaul, cara-cara dia berbicara, dan cara-cara dia kayak lakuin hidup sehari-hari gitu loh. Karena ada dalam berkah utama ya, yaitu dalam Sutta
Maha Manggala Sutta, yaitu tidak bergaul dengan orang yang jahat dan bergaul dengan orang yang baik adalah suatu berkah utama. Jadi dalam pergaulan kita harus menyadari kalau misalnya kita tuh ingin bergaul dengan orang yang jahat, apa akibatnya? Kita tuh harus sadar gitu loh bahwa akibatnya itu fatal. Bisa aja kita terjerumus ke narkoba, terjerumus ke pergaulan bebas, terjerumus ke seks bebas. Itu kan hal-hal yang buruk ya. Jadi kita tuh harus bijaksana dalam memilih pergaulan yang ada. Kita boleh gaul kok. Kita boleh kok sama teman-teman segeng gaul itu ke wihara bareng-bareng, ke kafe bareng-bareng, tapi ya jangan lakuin hal-hal yang buruk. Dan yang terakhir adalah yang paling penting nih, jadilah diri sendiri. Be yourself. Saudara sekalian, kalau misalnya di antara kalian yang ada yang merasa bahwa kayaknya gua nggak gaul deh orangnya, ya udah, it's okay, it's fine. Kan nggak salah kok gua nggak gaul, benar kok. Kan dalam pengertiannya kan gaul bukan berarti jahat loh ya. Gaul kan bisa aja orang yang memiliki gaya hidup yang kekinian, tapi bukan berarti dia tuh jahat. Jadi kalau dia jadi diri sendiri, yang pasti ya dengan menerima kritikan-kritikan dan saran yang ada, dia bakalan bisa jadi lebih gaul kan. Dia bisa ikutin tren-tren TikTok, ikutin tren-tren berpakaian, ikutin tren-tren pergaulan berbahasa dan lainnya dengan baik, tapi juga dia menjadi diri sendiri yang pastinya itu hal yang baik. Jadi dalam kelima poin ini, secara keseluruhan adalah gaul dan baik itu adalah dua hal yang harus hidup dalam berdampingan. Nggak boleh semuanya terlalu baik, karena kalau terlalu baik nanti dimanfaatin orang, nanti marah-marah sendiri. Kalau terlalu gaul, nanti terjerumus ke hal yang negatif, nanti juga marah-marah lagi. Jadi kan serba salah kan. Jadi itu harus ada keseimbangan. Jadi kayak harus ada yin and yang, yaitu benar-benar kayak dua arah mata timbangan, yaitu seimbang antara gaul dan baik. Misalnya dia mau gaul, tapi dasarinlah gaul dengan hal-hal yang baik. Dan kalau misalnya dia mau gaul, misalnya dia mau baik, dasarinlah dirinya dengan hal-hal yang gaul. Jadi itu seimbang, nggak boleh berat sebelah. Gitu. Jadi itu saja dari saya. Silakan ini nomor kontak personal saya. Apabila tinggal ada yang mau ditanyakan atau dikonsultasi ke saya, silakan di kontak di sini di Instagram, WhatsApp ataupun di email. Dan sekian, terima kasih. Oke, baiklah, pemaparan yang begitu lengkap dari Saudara Randy. Di sini saya mencoba menyimpulkan lah ya, dari sudut pandang saya, tentang tema kita pada siang hari ini, yaitu hidup gaul atau baik. Jadi menurut saya di sini, dua hal tersebut adalah entitas yang berbeda, yang terpisah. Gini, kalau kita mencoba menganalogikannya dari, sudut pandang ilmu pengetahuan atau sains, itu ada namanya, konsep, fermion dan boson. Apa itu fermion? Fermion itu adalah ketika dua benda, yang, tidak bisa berbagi ruang. Contoh, ada, 2 kursi, 2 kursi itu kan adalah, benda padat ya. Jadi benda padat itu tidak bisa berbagi ruang. Sedangkan boson itu adalah ketika sebuah benda bisa berbagi ruang, dalam satu titik yang sama. Contoh, simpelnya kalau kita ngidupin 2 buah senter, tentunya akan keluar sinar, ya kan? Dari sinar itu kalau kita arahkan di satu titik, maka itu ada yang namanya pertemuan, atau kalau bahasa matematisnya kita sering dengar namanya irisan, kayak gitu. Terus menurut saya kalau digali lebih dalam lagi, hidup gaul atau baik itu adalah sifatnya sama seperti boson atau, bisa berbagi ruang. Karena kalau kita, baik, kita juga bisa gaul. Sedangkan kalau kita gaul, kita bisa melandaskannya dengan kebaikan, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya sesi tanya jawab, saya buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang ingin bertanya, bisa raise hand atau, meninggalkan pertanyaan di kolom chat.
sambil nunggu pertanyaan nih, Randy. Tadi kan kita sempat dengar juga tuh, Randy kan udah banyak apa lah ya, istilahnya kalau ayat-ayat Dhammapada. Boleh dong ceritain pengalamannya sedikit gitu, dari kapan belajar Dhammapada supaya bisa jadi inspirasi lah ya buat kita semua. Oke, ini pertanyaannya agak menyindir ya sebenarnya. Enggak dong, ini kan kita Jadi sama-sama belajar. Ya. pengalaman saya itu kan sering membaca Dhammapada ya sebelum saya tidur gitu. Saya bakalan baca gitu, ulang-ulang setiap bait-baitnya, setiap paragrafnya saya bakalan coba serapi dengan baik. Selain itu saya juga bakalan coba buat terapin dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam berbicara. Saya bakalan coba buat berbicara hal-hal yang baik, menghindari hal-hal yang negatif. Dan misalnya selain Dhammapada, yang pastinya ada juga dalam melakukan hal-hal yang baik, saya juga sering membaca Parita, yaitu Parita Namakaragata sampai Parita Karanyameta Sutta. Dengan saya mengucapkan itu berulang kali, saya pasti punya pemahaman yang lebih, kemudian saya dapat mengimplementasikannya kepada dalam kehidupan sehari-hari saya. Selain itu, saya juga memiliki pengalaman yaitu saya sering melakukan meditasi terkadang. Misalnya meditasi pernapasan, meditasi cinta kasih. Dengan hal-hal itu, saya pun bisa menjadi lebih terbuka dan menjadi lebih sadar dalam ucapan-ucapan saya. Dan yang pastinya akan membantu saya dalam menjelaskan materi-materi pada ceramah-ceramah saya. Seperti itu. Oke, ini udah ada pertanyaan nggak ya? Oh belum, masih belum ada pertanyaan. Yuk, yang mau nanya, saya persilahkan. Kalau masih malu-malu bisa pakai chat aja dulu. Nah, ini ada pertanyaan dari Saudara Denis Suara Dharma. Nama budaya Randy mau tanya kalau ada orang yang ngecap kita kalau ngejek anak mami itu gimana? Silakan Randy. Baik, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Kalau seseorang dicap sebagai anak mami itu bagaimana? Tentunya kita harus paham ya, bahwa hidup ini kan berproses. Ada yang dari kecil hingga dewasa, remaja, dewasa, terus mati. Yang pastinya dalam proses ini, pastinya kita ada dalam naungan orang tua dong. Yang kita misalnya kita dibimbing buat jalan, kita dibimbing buat makan, kita dibimbing buat belajar, dan lain-lainnya. Nah, itu dikategorikan sebagai bertumbuh. Dalam kehidupan sehari-hari kita, khususnya para remaja, kita pastinya memiliki kadang ngomongin sebagai anak mami karena kita terlalu bergantung pada orang tua. Solusi untuk hal ini, jadi kalau kita ingin hidup gaul dan baik dan tanpa dibilang sebagai anak mami, kita pastinya bisa mulai hidup dengan mandiri. Misalnya kita mulai coba buat apa-apa nggak panggil mami gitu, kita coba buat apa-apa tuh sendiri gitu. Jadi kita tuh benar-benar punya pengertian, pemahaman, dan prinsip yang kuat bahwa kita tuh harus mandiri. Karena gimana kalau misalnya kita selalu dihina orang, anak mami gitu, tapi kita nggak berubah. Kan sama aja kita tuh kayak udah di ngomongin, tapi itu nggak ada apa-apa gitu, nggak berubah gitu. Jadi dalam menghadapi hal-hal seperti ini, yang pastinya kita tuh harus lebih mengerti ya dan lebih bijaksana. Misalnya kita bisa mencoba buat hidup mandiri, kita coba buat lakuin hal-hal lain tuh tanpa bergantung dengan orang tua. Jadi misalnya kita tuh harus mulai belajar mandiri lah pokoknya lah. Jadi nggak semua semua tuh harus sama mana mami gitu. Dan kita juga bisa nunjukin bahwa kita tuh bukan anak mami lagi loh. Dengan cara kita bisa menunjukin bahwa sebenarnya gue bisa loh buat lakuin hal lain. Sebenarnya gue bisa loh buat tumbuh dewasa dengan cara membuktikan bahwa kamu bukanlah anak mami lagi. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita selalu ingat bahwa kita anak mami nih, kita harus berubah, harus berubah. Kalau kita gitu terus, kita bakalan punya perasaan kayak, oh, kita harus berubah menjadi arah yang lebih baik.
Jadi nggak apa-apa tuh mami, mami, mami mulu. Dan yang pastinya seseorang yang menghina kita itu belum tentu lebih baik dari hal-hal yang kita miliki. Yang pastinya dia tuh mungkin sama kita iri ya. Mungkin orang tuh iri, nggak pede, jadi dia tuh ingin menjatuhkan diri kita dengan memanggil kita anak mami. Seperti itu. Oke, sudah jelas, Danis? Oke. Ya, selanjutnya ada lagi? Oh, ada pertanyaan dari Danis lagi ya. Gimana tanggapan Randy tentang pergaulan yang masih membedakan kasta-kasta begitu? Baik, ini pertanyaannya apa nih? Oh, oke ini sih dulu ya. Jadi kita dalam dalam bergaul sih ada kadang tuh ada kayak perbedaan ya. Misalnya kita gaul sama orang-orang yang sorry ya, sosialnya tinggi ataupun sosialnya rendah, itu pasti kan ada dong pengaruhnya dong. Misalnya nanti ditanya sama orang tuanya, "Woi, lu gaul sama siapa?" "Sama ini." "Loh, dia kan anaknya ini." Jelek dong. Nah, itu pasti pengaruh dong sama kita dong. Karena kita bakalan jadi minder dong, karena kayak gua pengen gaul tapi gua nggak punya haknya, tapi gua nggak punya itunya, gua nggak punya kesetaraan yang bagus gitu. Nah, yang pastinya dalam menanggapi hal ini ya, kembali lagi ke diri sendiri kita. Apakah kita ingin mengikuti ucapan-ucapan orang lain atau kita ingin menjadi diri kita sendiri? Seperti yang tadi saya katakan dalam poin kelima, yaitu kita tuh harus menjadi diri sendiri. Kita kalau misalnya mau ngomongin tentang kasta-kasta kita kayak lu anaknya siapa ya, itu kan bukan kita. Itu kan orang tua kita. Beda dong. Kan orang tua yang sukses belum tentu anaknya juga bisa kayak itu kan beda dong. Sama dong. Orang tua yang nggak sukses kan belum tentu anaknya juga bisa sukses. Kembali lagi itu pada diri sendiri. Apakah dalam kasta-kasta itu emang ada, pasti ada. Tapi dalam hal itu kita mau nggak buat beda-bedain? Kalau kita menolak buat beda-bedain dan kita menganggap suatu sama, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, ya pasti nggak ada masalah, no problem. Kayak gitu. Oke, penjelasan yang cukup jelas ya dari Randy. Kemudian ada pertanyaan dari Kenji. Nama budaya Korendi, saya ingin bertanya bagaimana jika kita hanya bercanda namun dianggap serius oleh orang yang mendengar. Apakah hal tersebut termasuk melanggar sila keempat? Silakan dijawab, Randy. Oke, baik. Ini pertanyaannya, apakah dengan bercanda atau gitu kita menyakiti orang lain, tapi apakah itu melanggar sila keempat ya? Jadi secara secara alami ya, bercanda itu kan merupakan suatu hal yang kita ucapkan untuk bercanda ya, kayak hanya buat joking biasa lah, nggak ada maksud buat nyakitin orang lain dan lain-lainnya. Kita mungkin boleh bercanda kepada orang ya, dan mungkin kadang ada juga orang yang terima, ada yang enggak. Nah, dalam melakukan hal itu, kita harus sadar gitu. Misalnya kalau orang itu nggak suka dibercandain, dan kita terus bercandain, ya kita bakalan dapat karma buruk dong. Karena orang dia udah bilang, gue nggak suka dong digituin. Tapi terus dia terus mengulangi, terus ya itu salah. Tapi kalau misalnya dia sekali ngomong bercanda gitu, dan dia nggak suka dibercandain, dan dia tahu juga, dia paham dia nggak suka dibercandain, dia nggak ulang lagi, ya karma buruknya nggak terlalu berat itu. Karena dia kan mempunyai kesadaran bahwa orang itu nggak suka dibercandain. Jadi apakah melanggar sila keempat? Ya bisa iya, bisa enggak, tergantung situasi yang ada. Kalau misalnya dia dibercandain terus dia marah-marah sampai ngamuk gitu, ya teriak-teriakan, ya itu sih mungkin karma buruk ya pasti ada. Tapi kalau misalnya cuma sebatas ngambek, diem itu ya, kalau dalam hal itu ya dia bisa kendaliin ya, mungkin nggak terlalu berat itu karma buruknya. Karena kan ada niat, ada kesadaran, dan dia lakuin, ada hasil, ada akibatnya, ya pasti itu karma buruk. Kalau misalnya dia emang tahu dan dia tuh emang kendaliin diri sendiri buat nggak ngomongin dia lagi, ya pasti no problem gitu. Jadi mungkin ada tapi nggak terlalu berat melanggar sila keempatnya. Gitu. Oke, ada lagi nih pertanyaan dari Natasha Hendripo. Nama budaya kok, saya mau bertanya, bagaimana caranya kita untuk lepas dari pertemanan yang buruk
supaya tetap terlihat gaul, tapi kita tetap berjalan di jalan yang baik. Terima kasih. Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Gimana cara kita meninggalkan teman-teman yang toksik secara nggak langsung? Yang pastinya dalam bergaul kan kita pasti menemui banyak orang dong. Ada orang-orang yang positif maupun yang negatif. Dan yang pastinya itu jadikan teman pastinya. Kita mengenal dia, dia mengenal kita. Nah, itu pastinya tuh ada hubungan pertemanan secara nggak langsung. Dan terkadang ada orang-orang juga yang emang toksik kan. Bisa juga kadang orang yang baik awalnya, tahu-taunya toksik di akhirnya. Nah, gimana cara buat menyikapi itu? Ini sebenarnya pernah saya katakan dalam ceramah saya sebelumnya, yaitu dalam mengatasi hal ini, kita harus pertama-tama kita tuh harus sadar itu. Misalnya teman kita ngajak kita buat yang enggak nih, toxic nih, dan kita punya kesadaran nih, ini nggak baik. Kita bisa bilang, no, sorry, I don't want, gue nggak mau. Itu yang pertama nih, ini yang paling penting nih, ini harus nih kan. Dan kalau misalnya emang nggak bisa ya, itu ada karmanya juga. Karena kan dalam Parita Brahma Wihara Parana, yaitu setiap makhluk memiliki karma sendiri, lahir dari karma sendiri, mewarisi karma sendiri, berhubungan dengan karma sendiri, dan terlindung oleh karma sendiri. Mungkin aja teman-teman kamu yang dulu, mungkin kamu pernah jahat sama mereka di kehidupan yang lampau kita. Jadi, di kehidupan sekarang, kita tuh bakalan terima akibatnya. Seperti yang dikatakan dalam pada ayat 15 tadi kan, yaitu segala perbuatan, yaitu di sini yang menderita, begitu pula di alam berikutnya. Jadi, itu mungkin adalah hasil karma dari kita. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita bisa berusaha buat mengikuti dia, tapi kita nggak boleh terpengaruh sama toxicity-nya. Misalnya dia ngajak buat ini, kita boleh lakuin, tapi kita tuh harus punya pemikiran-pemikiran yang positif, yang baik. Jadi misalnya kita mau bunuh sesuatu, kita misalnya ada nyamuk nih, kita mau bunuh gitu. Tapi kita tuh dengan pikiran semoga dia berbahagia. Itu bakalan mengurangi efek ke kitanya sendiri. Nah, tapi saya paham, kadang dalam mengatasi pergaulan itu susah ya. Karena kadang orang bakalan bilang, lu nggak solid lu nggak solid lu nggak sama kita nih. Nah, itu pasti ada kan. Itu kembali lagi kepada diri sendiri kita. Kalau kita memahami bahwa itu hal yang buruk, dan kita tuh gak mau lakuin hal yang buruk, kita bisa menghindari itu dengan cara kita memiliki dan memupuk diri sendiri dengan sila-sila yang baik. Jadi kalau misalnya ada yang ngajak kita dengan penuh kesadaran dan ketenangan, kita bilang, sorry ya, gue nggak mau. Dan teman-teman yang baik, yang bukan toksik, teman-teman sejati bakalan terima apapun keputusanmu. Misalnya kamu mau jadi baik, mereka bakalan mikir, oh, si Natasha nih orang yang baik loh, jadi mending kita nggak ngajak dia deh. Nah, itu pasti ada. Jadi bagaimana dalam menyikapi itu, kita tuh harus memiliki pemahaman-pemahaman sila yang baik. Jadi kalau misalnya seandainya kita emang harus lakuin sesuatu hal yang buruk, tapi kita tuh punya dana-dana sila, tabungan-tabungan kebajikan yang baik. Jadi kita tuh nggak bakalan terpengaruh banget. Yang pastinya kalau pikiran kita tuh positif dan baik, kita nggak bakalan terlena sama kelemahan itu. Begitu. Oke, penjelasan yang cukup menarik dari Saudara Randy. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, ada dari Sania. Nama budaya Randy, saya mau nanya gimana tanggapannya mengenai orang yang ingin kita hanya berteman dengan dia saja. Apakah itu pergaulan yang baik? Dan gimana cara agar bisa terlepas dari pergaulan seperti itu? Terima kasih. Jadi kayak terkunci lah sama satu teman aja. Baik, baik. Ini pertanyaannya yang mungkin semua orang pernah ngalamin ya. Ini bisa dikategorikan sebagai FWB ya, itu friends with benefit. Misalnya seseorang itu hanya ingin bergaul karena ingin suatu kepentingan gitu. Nah, dengan menyikapi hal ini, yang pastinya sih susah ya. Karena kan nggak semua orang itu bisa terlepas dari suatu pergaulan. Mungkin aja kadang emang ada orang yang suka bergaul dengan seseorang, saking sukanya jadi terikat sama dianya. Itu pasti ada.
Dan gimana cara buat tanggepin sama gimana cara buat lepasnya itu kita bisa berusaha buat pelan-pelan dibicarakan. Kita bisa coba pelan-pelan buat ngomongin sama dia, kayak apa solusinya, gimana caranya buat kita bisa berteman dengan orang lain juga. Jadi gengnya tuh nggak cuma orang doang gitu, jadi bisa sama orang-orang yang lain. Dan yang pastinya kita harus mikir ya, kita memiliki teman yang lebih baik, yang lebih banyak, yang pastinya itu bakalan bawa manfaat bagi kita juga. Karena kita juga bakalan memiliki pergaulan yang lebih luas, yang pastinya bakalan lebih bermanfaat. Karena kita kan punya hubungan-hubungan yang baik ya, sama teman yang banyak juga. Jadi kalau misalnya ingin ada orang yang cuman sama kita doang itu, kita bisa coba buat ngajak dia berteman sama teman-teman kita. Mungkin dia bakalan tertarik dan mungkin dia bisa membuka hati dia dan mungkin juga dia bisa bergaul dengan teman-teman kita dengan baik gitu. Jadi apa yang awalnya dia bilang, gua mau sama lu doang, itu mungkin bisa berubah karena dia punya keinginan buat hidup gaul, tapi baik juga dengan cara bergaul dengan orang yang lebih banyak, begitu. Jadi dalam mengatasi hal itu, kita bisa coba ngomongin pelan-pelan yang pertama-tama, habis itu kita coba bisa mengajak dia buat bergaul dengan teman-teman kita. Testing, coba. Tapi dengan kayak, "Weh, lu mau nggak sama gua nih jalan sama mereka?" "Oh, boleh deh, coba." Coba 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 coba, jadi suka. Jadi pertemanan yang baik, begitu. Oke, tambahan sedikit mungkin ya, kalau untuk menjawab pertanyaan tadi, kita ini sebagai manusia kan, modelnya kalau ada 1000 manusia tentunya ada 1000 sifat kayak gitu. 1000 sifat, 1000 pemikiran, 1000 otak, terus ketika kita tahu dia hanya ingin berteman dengan kita, hal pertama menurut saya yang harus kita lakukan adalah, mengetahui dulu apa alasannya ketika dia, bersikap seperti itu. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Danis lagi nih. Randy mau tanya lagi, kita baru kenal nih, teman baru, niat ingin masuk ke pembicaraan biar connect, tapi malah mereka kesannya ganggu dan pembahasannya topik pembahasannya memang topik yang bikin emosi, yang malah bikin berujung permusuhan. Apakah teman-teman begitu ada maunya kah? Menarik menarik. Baik, ini menarik ya. Misalnya orang baru kenalan, terus ngomongnya nyeleneh. Mungkin itu cara orang bergaul ya. Itu mungkin cara orang mendekati orang lain. Kadang kita nggak tahu loh ya. Kadang orang tuh mempunyai motif-motifnya sendiri kan. Misalnya ada orang yang ingin PDKT dengan cara ngomongnya baik-baik, ada yang dengan blak-blakan, ada yang dengan frontal, brutal, ada yang dengan bijaksana, kan beda-beda ya. Nah, seperti yang tadi dikatakan, kita tuh harus tahu dulu motifnya apa. Kalau misalnya dia emang punya niat sama kita buat jadi teman yang baik, tapi caranya salah, kita bisa ngomongin sama dia buat coba ngomong yang baik. Jadi kita tuh bisa coba arahin ke dia kayak, "Lu mending coba dong, jangan ngomong kayak gitu dong. Bisa nggak lu ngomongnya agak pelan kek, agak baik-baik dikit kek sama gua, kan gua juga manusia." Nah, kita dengan mengeluarkan aspirasi kita, kita pastinya bisa mengurangi dong dampak-dampak dari toksikannya dia, dan kita tuh juga bisa dapetin pemahaman, kayak dia tuh maunya apa sih gitu. Misalnya dia tuh maunya tuh teman yang baik atau gimana, kita bisa tahu gitu, dengan cara kita tuh harus selektif dalam berbicara, kita nggak boleh nyakitin orang lain. Kita apapun yang kita ucapin, itu tuh hal yang harus kita tanggung jawabin. Jadi, apabila ada teman yang seperti itu, kita tuh harus memiliki pemahaman dan kita tuh harus kayak, "Oh, lu maunya buat sama gua temenan ya? Kalau gitu baik, kita temenan aja baik-baik, tapi ngomongnya jangan yang kayak gitu ya. Kita ngomongnya yang positif aja ya, tapi bukan positif Covid ya." Seperti itu. Oke, cukup menarik dari saudara Randy. Ini ada pertanyaan lagi dari si Vero nih. Nama budaya Randy, saya mau bertanya, apakah tips-tips buat bergaul bagi orang yang introvert atau berkepribadian tertutup, terutama bagi yang memiliki trauma percaya pada orang lain? Terima kasih. Oke, ini pertanyaan yang bagus banget ya. Ini pakai banget loh. Banget karena ada alasannya. Karena
kadang orang kan yang ekstrovert ya, suka bergaul dan lain-lain, tapi kadang tuh gara-gara disakitin orang lain ya, gara-gara dia dikhianatin, dibohongin, dia bakalan jadi kayak trauma gede-gedean loh. Bener-bener trauma gitu kan. Hasilnya dia jadi introvert. Nah, gimana tips ataupun saran buat orang yang introvert yang ingin bergaul? Yang pastinya dalam hal ini ya, kita tuh harus memiliki kesempatan. Kita harus mempunyai hati dong. Kita harus memberikan kesempatan bagi diri kita sendiri. Karena kita harus kayak bilang ke diri kita sendiri kan, gua nggak boleh dong selalu introvert, tapi gua harus coba buat sekali-sekali extrovert. Gua harus coba sekali-sekali buat percaya sama orang lain lagi. Jadi gua tuh nggak boleh kita nggak boleh sekali-sekali tuh harus diem mulu, tapi kita tuh harus coba buat open ourselves dengan cara kita bisa berkumpul dengan teman-teman yang baik, misalnya kayak nanti open chat line ini, kamu bisa coba bergabung dengan grup kami, nanti di sana tuh ada tempat yang baik kan, kita sharing dhamma. Nah, dari ini, kamu bisa coba join grup itu, dan kamu bisa coba buat bergaul. Kamu bisa bahas tentang dhamma, kamu bisa bahas tentang pandangan-pandangan kamu. Nah, kamu kalau udah merasa nyaman, kamu bakalan coba pelan-pelan bisa ngebuka diri kamu sendiri lagi. Jadi kamu tuh nggak bakalan selalu terkurung terus, tapi kamu bisa coba buat heal your trauma. Jadi kamu bisa coba buat sembuhin trauma-trauma kamu, dan kamu bisa coba buat kembali lagi bergaul dengan teman-teman yang baik. Kamu juga bisa coba buat bergaul dengan orang-orang yang diwihara ya. Diwihara, dari komunitas yang lain yang positif. Kamu bisa coba pelan-pelan bergaul, misalnya kamu bisa ikutin suatu grup ya, ataupun komunitas itu kan isinya orang-orang yang baik kan. Nah, kamu kalau pelan-pelan belajar sama mereka, kamu bakal mulai terbuka lagi, dan pastinya kita semua juga bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Gitu. Oke, itu jawaban dari pertanyaannya Cici Vero. Mungkin ada pertanyaan lain untuk kawan-kawan? Mungkin tambahan sedikit ya untuk pertanyaan Cici Vero tadi. Kalau yang namanya introvert atau berkepribadian tertutup, mungkin itu kan ada trauma tuh. Mungkin bisa dimulai dengan meditasi pemaafan terlebih dahulu agar kita bisa memaafkan orang-orang yang sudah melukai hati kita ataupun melukai pikiran kita, seperti itu. Selanjutnya, mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan kalau misalnya ada yang mau raise hand atau ngomong langsung gitu, boleh di Masih adakah yang mau bertanya? Mungkin sudah jelas semua ya. Jadi ya, Oke. ada yang naik lagi sih. Kalau kalau sudah nggak ada yang mau bertanya lagi, boleh dong kita foto bersama, cam-nya bisa dibuka untuk panitia yang bertugas. Mungkin Kosuka ya, Kosuka mungkin bisa di-capture kok kegiatan kita siang hari ini. Sebentar ya. Oke kok. Oke, sebentar. Capture. Ada Krisna, ada Nana, ada Civero, ada Clarissa, Kenji, Esmeralda, Yo, videonya yang mau Cincin. foto bareng-bareng. Cincin lagi di kafe nih kayaknya. Oke.
Siap ya, aku foto ya. Boleh dong, Anjali. Kok hilang ya? Tunggu sebentar. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3, sip. Oke. Oh iya, nanti bagi yang mau slide-nya nanti saya bisa share ya. Kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya tentang slide-nya, nanti saya tinggal di-share ke personal contact nanti. Oke. Baiklah, kita menutup kegiatan kita pada siang hari ini dengan membacakan nama Karagata. Arahang sama sambuddho bhagawa bhagawantang abiwademi wakato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Sabe sata babantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Anumodana kepada Saudara Randy atas materi yang telah disampaikan pada siang hari ini. Terima kasih juga untuk rekan-rekan semua yang sudah bergabung di sharing kita untuk para audiens. Kemudian saya juga mengajak untuk sahabat-sahabat Sedharma semuanya yang ingin bergabung di line open chat kami, line open chat Buddha Dhamma. Kita bisa sama-sama di situ bertanya-tanya ataupun mencari tahu informasi seputar Dhamma, baik Buddhis dan non-Buddhis ya kawan-kawan. Ini terbuka untuk umum. Kemudian saya, Noviansa, sebagai host di sini mewakili panitia line open chat Buddha Dhamma, meminta maaf jika ada 1-2 hal yang mungkin kurang berkenan di pertemuan kita pada kali ini. Semoga pertemuan kita kali ini membawakan kemajuan bagi perkembangan Buddha Dhamma di Indonesia. Oke, setelah ini mungkin kita semua akan kembali ke kesibukan kita masing-masing, ke permasalahan kita masing-masing, ke kesunyian kita sendiri-sendiri. Oleh karena itu, hakikatnya yang telah disampaikan oleh Saudara Randy adalah Dhamma, dan semoga itu akan menjadi pengingat bagi kita semua dan menjadi pandangan baru untuk kita semua. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Untuk yang mungkin ingin meninggalkan ruangan Zoom, saya persilahkan. Kalau yang ingin bersantai-santai kan, lagi nggak ada kerjaan, boleh. Anumodana semuanya, Krishna. Oke, kok suka? Mau langsung ditutup atau gimana kok? Atau ada kesibukan lain kan? Kan recordingnya aku matiin ya.